Selamat pagi, saya Jihan Kamila Muzaki dengan NIM 240512041222 dari kelas TI 2024D untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dan Informasi. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba memahami dua tahap awal dalam analisis keamanan jaringan, yaitu recognize dan scanning, dan kedua tahap ini biasanya nanti dilakukan sebelum untuk melakukan pengujian keamanan yang lebih lanjut. Karena di tahap ini nanti kita akan mengumpulkan informasi awal mengenai suatu sistem atau target yang ingin dianalisis. Nah, tahap pertama nanti adalah recognize, yaitu proses pengumpulan informasi tentang sebuah website atau domain. Nah, informasi ini biasanya bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa saja. Contohnya seperti data pendaftaran domain, nama register, tanggal pembuatan domain, hingga informasi server yang digunakan. Nah, pada praktikum ini nanti proses tersebut dilakukan menggunakan layanan Whois melalui website whois.com. Dengan menggunakan layanan ini, kita bisa melihat berbagai informasi terkait sesuatu domain hanya dengan memasukkan alamat websitenya saja. Nanti kita akan coba. Kemudian di bagian ini nanti saya juga akan melakukan pengecekan terhadap minimal 3 website yang cukup familiar. Nah, dari pencarian dari WUIS tadi, kita bisa melihat bahwa setiap domain memiliki informasi administratif dan teknis yang tercatat, seperti kapan domain tersebut dibuat, kapan berlakunya berakhir, serta siapa penyedia layanan domainnya. Nah, informasi seperti ini cukup penting dalam tahap awal analisis keamanan. Nah, setelah pengumpulan informasi selesai, praktikum nanti akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu scanning. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui layanan apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer atau server, yang biasanya dapat dilihat melalui port yang terbuka. Pada percobaan kali ini kita nanti akan menggunakan KNS3 untuk terdiri dari 2 server. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke websitenya dari WUIS. Untuk aplikasinya nanti saya akan menggunakan beberapa aplikasi yang saya pilih. Nanti ada 3. Apa ya? Oke, kita coba masuk ke WUIS-nya dulu. WUIS-nya bentar. Oke, kita coba shopee.co.id. Kita search. Nah, di sini kita bakal bisa melihat beberapa informasi domain, informasi register. Yang pertama ada domain information dari shopee.co.id pada tanggal 28. Kemudian expirednya juga ada di sini, tanggalnya bisa dilihat bersama. Kemudian ada domainnya juga, update-nya pada tanggal 24 Agustus ini juga terdata. Kemudian untuk status domainnya ini seperti apa, kita juga bisa melihat di sini. Seperti ini. Name server juga bisa kita lihat. Kemudian untuk informasi register kita juga bisa lihat dari ID 1, URL-nya ada, kemudian ada emailnya juga. Oke. Untuk
Website yang kedua yang sering saya gunakan adalah tiktok.com. Oke, bisa dilihat untuk informasi domainnya ada tiktok.com, diregistrasi pada tanggal berapa ini, kemudian ada expirednya juga, kemudian update domainnya. Untuk status domainnya sendiri, client transfer prohibited, juga ada datanya di sini. Untuk name servernya di sini juga ada 6 dari tiktok.com juga ada di sini. Kemudian register informasi untuk register dana ID, kemudian ada abuse email, ada abuse phone. Nah, di sini kita bisa lihat register contact. Nah, ini technical contact juga bisa lihat untuk TikTok. Country-nya KY, emailnya juga ada di sini. Kemudian untuk ketiga yaitu Samsung. Oke, ada domainnya, ada registrasi datanya juga ada expirednya, date-nya juga ada update domainnya, ini juga ada seperti yang tadi. Di sini juga ada status domainnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada name server, ada 6 juga di sini dari Samsung. Untuk register information-nya juga ada register, dana ID, abuse email, abuse phone juga ada register contact, technical contact juga ada, organization. Dari register contact ada email juga ada, kemudian ada city, ada kode pos Samsung juga, ada negara asal dari Samsung, ada phone dan juga email yang tertera dari registernya Samsung. Kemudian technical contact-nya kurang lebih sama dengan register contact. Oke, jadi fase recognize ini adalah bertujuan dari recognize ini untuk mengetahui gambaran dari sistem yang akan digunakan nanti. Jadi kita bisa lihat sistem adminnya siapa, kemudian orang tekniknya siapa saja, kemudian ada name server juga, domain, dan registrasi ataupun juga yang bisa dihubungi, dan semua informasi terkait domain yang akan digunakan ini nanti. Kurang lebih untuk memata-matai saja untuk domain ini. Kemudian kita lanjut ke praktikum scanning. Pertama buat jaringan 2 komputer KNS3, PC1 sebagai server dan PC2 gunakan sebagai client. Langsung saja kita ke GNS3, kita buat topologi PC1 dan PC2. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, langsung saja kita run. Oke, udah ada 2 PC. Kita setel IP-nya untuk PC1 dan PC2. Untuk PC1 192.168.1.1, PC2 nya 198.1.1.1,
168.1.2. Oke. Oke, sudah terinstall untuk IP-nya. Kita lanjut kembali ke Classroom. Tahap kedua, install PC1 dengan XAMPP, PP, dan PC3 dengan Freeport Scanner. Oke, XAMPP kita taruh di PC1, kemudian PC2 kita pakai Freeport Scanner. Oke, di sini sudah terinstall. Langsung saja kita run dulu kedua aplikasinya. Kita close installernya, kemudian ini sudah ada di XAMPP. Pertama kita start semua dulu. Apache. Oke. Nah, seperti yang ada di sini, kita ikut saja. Let's start. Kita ke PC1 dulu. Kita buka command prompt. Kemudian ketik netstart strip A. Nah, di sini bisa dilihat ada namanya connectionnya, active connection, detailsnya semua ada di sini, bisa dibaca. Protokolnya TCP, kemudian Apache-nya sendiri pakai HTTP sama HTTPS. Kemudian untuk FileZilla ada FTP, MySQL-nya adalah 3306. Oke, sudah. Kita kemudian stop service MySQL, lalu ulangi langkah. Kita stop service MySQL dulu, kita jalankan komennya. Nah, di sini untuk port 3306 sudah tidak ada di local disk-nya. Kemudian sebelumnya kan ada 3306-nya. Kemudian setelah kita jalankan lagi dengan keadaan MySQL-nya kita stop, port 3306-nya sudah tidak ada. Kemudian coba jalankan di PC2-nya. Kita scanning portnya. IP address 192.168.1.1, portnya 80, kemudian 21 dan 303 3306. 380 Apache. Untuk 21-nya adalah 3306 adalah MySQL, FileZilla-nya di 21. Kemudian kita scan. Nah, keluar nanti datanya, port numbernya, port status, sama port name. Untuk port 21 punyanya FileZilla open, 80 HTTP open juga, 3306 MySQL juga open. Sama seperti PC1, kita coba stop service MySQL. Kita scan lagi. Nah, seperti di sini IP address-nya untuk punyanya port number 3306 MySQL itu yang awalnya open jadi close. Ini merupakan salah satu dari teknik hacking juga. Nah, scan ini tujuannya untuk modifikasi port yang open maupun close. Jadi kita bisa buka port, kita juga bisa menutup portnya.
Nah, sekian dari praktikum saya hari ini untuk praktikum teknik hacking mata kuliah keamanan jaringan dan informasi. Untuk langkah-langkahnya sudah sesuai dengan apa yang ada di Google Classroom, dari recognize, kemudian scanning buat jaringan 2 komputer, install PC 1, PC 2, kemudian jalankan port skenario tadi sudah sesuai, dan terima kasih.